kalau pertanyaannya menyinggung atau di luar dari topik yang dibahas sama Pak Toto, maaf dulu nih. Tapi penasaran aja mau tahu dari sisinya Pak Toto nih Pak terkait poin keempat. Mungkin masih nyambung kali kalau misalkan pertanyaan ini. Ya. Di era digital yang tadi Bapak bilang. Ya. Nah, era digital kita tahu kan pasti penyebaran tentang infonya itu lebih cepat ya Pak dibanding dulu. Oh iya, betul. Dibanding zaman dulu. Iya. Nah, kayak yang berita yang lagi hangat sekarang nih Pak tentang statementnya Ibu Mega yang bahas anak milenial itu udah punya kontribusi apa sih sama negara? Ya, terkait dengan statement Ibu Mega, tentu kita tidak bisa melihat hanya dari teks yang diucapkan Ibu Mega saja, tetapi juga dari teks-teks yang lain, ya, yaitu pribadi Ibu Mega sendiri. Pada dasarnya kan semua ini teks, ya. Teks yang bisa kita baca. Itu kata Hans-Georg Gadamer, ya, ada fusion of horizon, di mana fusion of horizon itu adalah peleburan dari teks-teks. Jadi bagaimana kita melihat UUD 45, kita tidak hanya baca bunyi UUD 45, tetapi kita juga melihat teks yang lain, yaitu teks bagaimana perdebatan ke arah penyusunan UUD 45 itu. Bagaimana konteks ketika itu. Nah, konteks itu adalah teks juga. Jadi kita melihat konteks Ibu Mega, ketika kita melihat karakteristik Ibu Mega seperti apa, kemudian apa statement yang diucapkannya, nah itu baru kita bisa analisis, gitu ya. Pernyataan Ibu Mega yang mempertanyakan peran milenial, ya, itu tidak lepas dari teks yang lain, yaitu Ibu Mega sebagai politisi, ya. Ibu Mega sebagai pihak yang sedang berkuasa sekarang, gitu ya. Karena apapun di belakang Jokowi itu Bu Mega, gitu ya. Jadi dia melihat bahwa pemerintah ini sekarang sedang seperti diganggu, gitu loh, diganggu oleh para pendemo itu yang menentang undang-undang Ciptaker yang merupakan keinginannya Jokowi, gitu loh. Ya, keinginan Ibu Mega juga pasti, gitu ya, karena kan pasti mereka ya pasti sering berdiskusi lah, gitu ya, dan pasti ada peran Bu Mega juga di situ, gitu ya. Kita tahu Bu Mega itu kan Dewan Pembina badan Pancasila itu, ya. Nah, tentu berbagai kebijakan yang dibuat Jokowi itu terkait Bu Mega, gitu. Ya. Dan Bu Mega lihat bahwa kebijakan Jokowi yang sudah disahkan DPR itu, ya, undang-undang yang awalnya dari pemerintah dan kemudian diproses dan kemudian disahkan oleh DPR, itu ditolak oleh buruh dan mereka berdemo. Sudah gitu mahasiswa ikut, gitu ya. Mahasiswa yang adalah milenial ikut turun ke jalan berdemo menolak undang-undang yang merupakan keinginan dari pemerintah, gitu. Keinginan dari penguasa. Nah, kita lihat teksnya di situ. Karena milenial itu menentang atau oposisi terhadap kebijakan penguasa, gitu. Dia juga tahu pasti peran milenial yang besar, karena kalau tidak diakui perannya, bagaimana ada staf milenial di istana, bagaimana ada wakil menteri yang anak-anak muda. Jadi penguasa itu sebenarnya sudah mengakui, dan sekarang memang eranya era milenial, gitu. Semua bisnis ada di digital, ya kan? Hampir semua bisnis sekarang sudah beralih ke digital, gitu. Bahkan bisnis yang fisik pun itu bergeraknya dengan digital, seperti Gojek, gitu ya. Seperti juga bisnis-bisnis online, gitu ya. Bagaimana sekarang mall bisa kosong, ya. Matahari, Ramayana sudah banyak yang tutup, ya. Karena orang sekarang sudah ke digital, gitu. Dan itu lokomotifnya adalah anak muda, milenial, nggak bisa ditolak. Nah, yang sangat berperan justru memang anak-anak muda, gitu, era milenial, gitu ya. Dan itu sudah diakui, gitu. Jadi statement Bu Mega itu
harus dibaca bahwa itu statement dari politisi. Statement politisi itu selalu dilandasi oleh kepentingan politik. Ya, jadi statement atau pertanyaan Bu Mega itu, statement yang mempertanyakan peran anak muda oleh Bu Mega itu harus dibaca sebagai statement politisi, gitu ya. Dengan statement itu Bu Mega belum tentu berpikiran bahwa anak muda sekarang tidak berperan, gitu ya. Tetapi statement itu khusus ditujukan kepada mereka yang oposan realitas dengan pernyataan Bu Mega itu belum tentu sama dan kecenderungannya memang berbeda, gitu. Kalau Bu Mega katakanlah menganggap peran milenial itu belum signifikan, maka sesungguhnya sebenarnya sudah signifikan, gitu. Tetapi ya perlu diperlihatkan pembuktian saja, seperti tadi dibahas banyak kan, apa yang sudah dilakukan dengan merancang bisnis atau apa istilahnya itu startup, ya itu sudah banyak sekali yang melakukan itu. Jadi apapun tidak bisa ditolak bahwa masa depan bangsa ini adalah ada justru di punggung Anda, di tangan Anda, bukan di mereka yang sekarang sedang berkuasa. Toh kekuasaan itu kan hanya 5 tahun nanti maksimal, atau maksimal 10 tahun kalau 2 periode, setelah itu akan berganti, ya. Apalagi sekarang kan sudah banyak sekali milenial yang masuk DPR juga. Ada, saya lihat milenial yang mewakili daerah Subang dan sekitarnya itu sudah ada di Senayan, itu milenial umurnya 23 atau 24 gitu. Itu masih muda sekali gitu. Dia lulusan Inggris dan kemudian pulang ke Indonesia langsung jadi anggota DPR. Itu hebat gitu ya. Di politik ada, kemudian di kepala daerah juga sudah banyak anak-anak muda yang menjabat sebagai bupati, wali kota gitu ya, atau wakil bupati, wakil wali kota gitu. Kemudian di bisnis jelas banyak sekali gitu ya, baik itu bisnis online atau bisnis yang masih berbasis konvensional gitu ya. Tapi bisnis yang konvensional pun kan sekarang sudah ditunjang oleh online-nya gitu. Kalau kita melihatnya statement per statement, kita akan melihat bahwa politisi itu tidak konsisten. Nah, karena itu melihat statement seorang politisi itu jangan melihat hanya statement itu saja. Kembali saya katakan harus dileburkan dengan teks-teks yang lain. Nah, sebenarnya setiap statement politisi itu memiliki konsistensi yang sangat konsisten. Kalau kita bisa melihat secara komprehensif, ya. Jadi setiap statement politisi itu selalu dilandasi oleh satu konsistensi, yaitu yang namanya kepentingan, gitu ya. Jadi analisisnya harus seperti itu. Melihat statement politisi itu jangan melihat apa yang dia ucapkan oleh bibirnya ketika itu, gitu ya. Tetapi harus ditempatkan dalam konteksnya seperti apa. Di partai politik itu masing-masing berperan dengan perannya masing-masing. Kalau Anda bisa melihat secara luas, setiap partai politik itu pasti ada pemain-pemain. Ada yang pemain yang tukang serang, ada pemain yang sangat lembut gitu ya, untuk menarik simpati publik, ada pemain yang kadang-kadang terlihat pelin-pelan tetapi sebenarnya konsisten dengan kepentingan partai. Oh, itu kalau Anda pelajari luar biasa itu ya. Dan itu setiap hari itu selalu peperangan. Itu seperti pekerjaan apa istilahnya lawyers ya. Lawyers itu kan pekerjaan yang setiap harinya bermusuhan, ya. Setiap harinya pasti bertentangan. Politisi pun seperti itu. Kenapa demikian? Karena yang diperebutkan itu sangat terbatas gitu. Dan karena sangat terbatas diperebutkan dengan berbagai cara. Kalau di Indonesia bahkan istilahnya sangat Machiavellian ya. Machiavellian itu menghalalkan segala cara. Kata Machiavelli, politisi itu kadang-kadang harus terlihat seperti merpati, tapi kadang-kadang harus seperti ular. Gitu. Politisi itu kadang-kadang harus seperti
rusak, kadang-kadang harus seperti harimau. Ya. Kalau kata Machiavelli, politisi boleh berbuat kejam sekejam-kejamnya, ya, asalkan dengan kekejaman itu membuat rakyat takut dan kemudian tidak ada yang berontak. Apakah itu yang dipraktekkan dengan demo-demo mahasiswa ini? Gitu ya. Itu ya. Jadi politisi itu bukan orang yang pelin-pelan seperti yang dilihat kalau kita hanya melihat omongan per omongannya, tetapi lihatlah secara keseluruhan, oh dia dari partai apa, gitu ya. Atau oh dia dari organisasi apa. Nah, dilihat dalam range waktu apa nih sebenarnya yang dikejar. Nah, apa yang sedang dikejar lagi sekarang? Investasi, ya, mengejar investor. Mungkin kadang-kadang perlu partai penguasa melakukan tindakan-tindakan yang tidak populer, gitu. Tetapi akan menguntungkan bagi kekuasaannya ke depan, gitu ya. Mungkin, tapi itu sudah diperhitungkan, gitu ya. Dengan banyak investor masuk, tentu saja banyak sekali sumber daya yang masuk, dan pada saat sumber daya masuk dan dikuasai oleh partai A sampai ke daerah, gitu ya, karena kepemimpinan di pusat itu kemudian juga sangat berkaitan dengan kepemimpinan daerah. Investasi di daerah itu yang akan mendapatkan keuntungannya adalah kader dia, partai itu di daerah itu, gitu ya, kepala daerah yang jadi bupati, wali kota. Nah, itulah kenapa pilkada sangat dipaksakan harus jadi, ya, harus, pokoknya dengan korban nyawa manusia berapapun harus bulan Desember tahun ini jadi. Kenapa? Karena 2024 sudah dekat. Kalau pilkadanya sukses, 270 sukses, dan yang terpilih yakin akan kader dia yang terpilih, maka barisan untuk menjelang 2024 itu sudah sangat kuat, gitu. Itu di belakang dari kenapa statement pemerintah itu memaksakan untuk terus pilkada, gitu ya. Kita tahu tujuannya itu untuk ke sana, kekuasaan, gitu. Jadi setiap langkah, setiap sikap, setiap komentar, ya, politisi itu pasti menuju ke satu titik, yaitu kekuasaan, ya. Nah, itu berbeda dengan politik yang sekarang dilakukan di Jerman, di negara-negara Skandinavia, karena politik di sana adalah politik melayani, politik yang bukan lagi rebutan kekuasaan. Kalau di kita kan memang rebutan kekuasaan, karena yang memegang kekuasaan itu enak sekali. Gajinya besar, di samping gajinya besar ada penghasilan lain. Ya, kalau Anda lebih tahu orang DPR, mereka gajinya sebulan sekali, tapi uang yang mengalir ke sakunya tiap hari, gitu. Dan itu jauh lebih besar dari gaji bulanannya, gitu. Karena itu sangat wajar kalau parkiran di DPR itu dipenuhi oleh mobil-mobil bukan kelas biasa, gitu. Karena memang sangat empuk kekuasaan di Indonesia itu. Berbeda dengan kekuasaan di Jerman, di Inggris, di Skandinavia yang perdana menterinya pun bekerja ke kantornya itu naik kereta, gitu. Jadi di sana itu sudah tidak lagi menjadi perebutan yang luar biasa, biasa saja, gitu. Nah, yang perebutan luar biasa di Amerika, karena Amerika memang menerapkan liberalisme itu lebih hebat lagi dibanding sama dengan kita lah, gitu ya. Kekuasaan adalah segalanya, gitu. Jadi memang kalau kita melihat statement politisi harus seperti contohnya Ridho itu, gitu ya, harus dilihat kepentingannya seperti apa, permainan data di balik statement-statement itu, karena pasti selalu dianalisis, dan berdasarkan analisa data itu dilakukan strategi-strategi untuk memenangkan pasar politik. Kecenderungannya seperti apa, keinginan publik seperti apa, diikutin, tetapi kemudian ada yang dikejar, gitu ya. Kemudian ada yang dikejar. Di balik statement para anggota DPR pun tidak ada yang murni, gitu ya. Baik ada kepentingan politik atau ada kepentingan ekonomi di dalamnya, gitu. Karena pasti aliran dana itu luar biasa besar, ya. Oke, itu ya pembicaraan kita, saya kira menarik sekali.
Tetapi intinya adalah politisi itu oportunis dalam arti bahwa dia konsisten mengejar tujuan, ya, mengejar kepentingan, baik kepentingan politik pribadinya atau kepentingan politik kelompoknya. Jadi harus tempatkanlah kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok, itu omong kosong. Di praksis politik keseharian itu sudah terpinggirkan. Dan itu juga kaitannya dengan liberalisme, kaitannya dengan individualisme. Ya, setiap politisi sekarang sangat individualis karena sistem politiknya liberal, gitu ya. Bahkan di antara partai pun, di dalam partai pun mereka bersaing. Itulah keburukan liberal itu, ya seperti itu. Tetapi bisa kebaikan juga kalau memang persaingannya untuk kebaikan. Tapi sebenarnya jarang sekali persaingan yang terjadi untuk kebaikan bersama. Tetapi hanya mengejar kepentingan sempit sesaat, biasanya seperti itu.